sebagai materi. Kita persilakan, waktunya 5 menit. Silakan. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Suasana Nikmat Ginting selaku dosen ilmu pendidikan Islam. Sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul madrasah. Pengertian madrasah. Perkataan madrasah dari bahasa Arab yang artinya adalah tempat belajar. Sedangkan kata madrasah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekolah atau perguruan yang biasanya berdasarkan agama Islam. Secara harfiah, kata madrasah berarti atau setara maknanya dengan kata Indonesia yaitu sekolah. Ditinjau dari segi tingkatannya, madrasah dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat ibtidaiyah yaitu tingkatan dasar. Kedua, tingkatan tsanawiyah yaitu tingkatan menengah. Ketiga, tingkatan aliyah yaitu tingkatan atas. Perkembangan madrasah. Tumbuh dan kembangnya madrasah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan tumbuh dan berkembangnya ide-ide pembaharuan di kalangan umat Islam. Madrasah di Indonesia dianggap sebagai lanjut atau pembaharuan dari lembaga pendidikan pesantren dan surau. Madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah suatu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat yang sudah berurat akar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata dengan berupa tuntunan dan bantuan material dan pemerintahan, karena lembaga pendidikan ini memberikan pendidikan agama, maka ia masuklah ke dalam Departemen Agama. Kebijakan pemerintahan Orde Baru bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan Orde Lama. Madrasah lebih didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum berstandar, memiliki struktur yang tidak berstandar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah. Menghadapi kenyataan ini, maka langkah pertama dalam pembaharuan pendidikan madrasah melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah. Formalisasi ditempuh dengan menegerikan sejumlah madrasah dengan kriteria tertentu yang diatur oleh pemerintah, sehingga lulusannya memperoleh pengakuan yang sama dengan lulusan sekolah dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mengatur perumusan kurikulum sekolah-sekolahan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1950, madrasah mengandung makna. Pertama, tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya. Kedua, pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan setingkat dengan madrasah. Sejak lahirnya sistem madrasah di Indonesia telah memiliki ciri khas yang membedakan dari pesantren dan sekolah umum. Walaupun keanekaragaman dalam upaya menggabungkan antara mata pelajaran agama dengan mata pelajaran umum, namun madrasah tetap sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjadikan mata pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok atau dasar. Madrasah dapat menjadi jendela bagi anak desa menjadi anak kota, yang kemudian menjadi anak yang berwawasan regional dan global, dan tetap berpangkal pada jati diri mereka yang lokal. Karena itu, madrasah adalah wahana pemberdayaan anak-anak tertinggal untuk secara pas dan berimbang membangun berkaitan dan pertautan tumpang tindihnya antara yang lokal, provinsial, nasional, regional, dan global. Sistem pembelajaran madrasah tsanawiyah pertama mengembangkan kemampuan berkomunikasi, menyimak, dan menulis. Kedua, sebagai salah satu bahasa asing menjadi alat utama belajar. Ketiga, memiliki wawasan lintas budaya dan dalam keragaman berbudaya. Sistem pembelajaran madrasah aliyah pertama menyimak, membaca, dan mengembangkan. Kedua, sebagai salah satu bahasa asing. Sekian presentasi dari saya. Apabila dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila Aulia, saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa perannya bisa dikembangkan oleh madrasah dalam melahirkan generasi muslim di era globalisasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setidaknya ada 5 peran yang bisa dikembangkan oleh madrasah dalam melahirkan generasi muslim. Yang pertama, sebagai media sosialisasi nilai-nilai ajaran agama Islam. Kedua, sebagai pemeliharaan tradisi keagamaan dalam ungkapan masyarakat muslim. Ketiga, sebagai wadah untuk membentuk akhlak dan kepribadian generasi muda muslim. Keempat, sebagai benteng moralitas bangsa yang kini tengah mengalami krisis kemerosotan yang luar biasa. Kelima, sebagai lembaga pendidikan alternatif yang dapat dipilih oleh orang muslim. 3. Kemudian pertanyaan kedua, elemen-elemen pokok apa saja yang membedakan antara pesantren dengan madrasah? Di dunia pesantren terkenal adanya elemen pokok dari suatu pesantren, yaitu adanya pondok, masjid, pengajian kitab-kitab klasik, santri dan kiai. Kelima macam elemen ini merupakan pilar dari suatu pesantren. Pada sistem madrasah tidak ada pondok, masjid, dan pengajian, kajian klasik. Elemen-elemen yang diutamakan di madrasah hanyalah lokal tempat belajar, guru, siswa, dan rencana pembelajaran serta pemimpin. Sekian presentasi dari saya. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.